Dengan ikut bersih-bersih Bali ini kita mau buktikan bahwa orang yang coret-coret tubuhnya belum tentu negatif. Jadi satu orang yang punya juga bisa kita ajak. Oh, Bligos ada ikut organisasi masyarakat? Dulu. Ya, di mana? saya sudah pensiun dini, udah 13 tahun yang Di mana? lalu. Di Menjengkelkan. paling menjengkelkan. Yang paling menjengkelkan sampai sekarang ini mungkin ya kita diundang ke salah satu daerah misalnya. Kita datang, ternyata di daerah itu maaf nih ya. Sekarang ada program. Programnya baru setengah matang. Diganti pemimpinnya. Beda program lagi. Oh iya. Kenyataannya memang di lapangan berat sekali. Berat sampah nih memang berat ya. Siapa yang mau misalnya nih kerja di sana, siapa yang mau Makanya satu, kunci orang kuat kerja di sampah. Bersih-bersih Bali, sing kedas, sing mulai. Oke, Om Swastiastu. Swastiastu. Gus Norma, iya. Selamat datang di podcast Jak Bali. Dia yang panggil beli tapi Aji nih Gizi. Woi panggil beli biar mudah beli, kita. Beli Gus kata ya. Waduh. Woi beli Gus nih Jak. Setiap hari nge-tag Jak Bali kayaknya nih. Tidak ada Jak Bali tanpa Gus Norma gitu. Setiap hari pokoknya. Biar update. Hah? Biar update. Oh, biar update. Apa yang disampaikan ya. Wih, gimana kabar Ki Beli Gus? Sehat? Sehat, Cik. Oh, lumayan. Ya, semoga sehat terus lah. Karena di pandemi ini kan itu yang paling penting, sehat dulu nih. Iya. Admin sehat nih? Ya, sehat lah, sehat. Bisa dilihat lah, tampangnya ceria mungkin ya. Ternyata aslinya ganteng. Berarti di kamera enggak ya? Oke, Beli Gus. Tiang undang Beli Gus kan karena ya artinya menarik bersih-bersih Bali ini menurut Tiang artinya kan Gentan artinya di tengah banyaknya komunitas bersih-bersih Gentan ya. Artinya bersih-bersih Bali termasuk mungkin menurut Tiang yang memang independen seperti itu. Jadi makanya Tiang berminat ngajak ngobrol lah. Mungkin sebelum ke bersih-bersih Bali Tiang ingin tahu dulu Beli Gus. Nama lengkapnya Beli Gus sih nih Beli Gus. Woi panjang sekali panjang. Nih. Makanya kalau waktu SD atau SMP kita sampai malu ngucapin nama. Oh Endan. Isi itu bagus. Nama. Nah yang bukan itu bagus, yang Satri dalam ya. Oh serius? Jadi IGNA Gus Norman Sasono Surat Maja gitu. Buset. Muat dikatakan Beli Gus. Itu karena Bapak kan dulu angkatan, jadi polisi ya. Dulu pernah dikaryakan menjadi polisi militer. Jadi kita pindah-pindah asrama terus. Jadi mungkin beliau ingin ada warisan nama dari pembesar-pembesar di angkatan dulu kan di ABRI. Jadi nama Tiang itu kalau tidak salah dicomot dari salah satu nama Kapolri. Norman Sasono namanya. Jadi kumisnya. Oke. Beli Gus ini kan founder dari Bersih-Bersih Bali kan ya? Foundernya nih. Kebetulan. Aslinya dari mana Beli Gus? Dia asli dari Seriret Buleleng. Ya. Tapi sekarang tinggalnya di Denpasar. Udah dari 97 kita menetap di Denpasar. Dari kuliah lah. Oke. Wih, Tiang niki podcast sama Beli Gus tumben dia pakai tumbler. Biasanya botol arak ya. Mulai sekarang Tiang memulai niki Beli Gus. Mumpung ada Beli Gus sekarang mulai hari pertama podcast dan selanjutnya mudah-mudahan Tiang. Ya, harus itu. Sambil edukasi ke masyarakat. Ya, bagus itu. Ya. Oke, Beli Gus, mungkin bisa diceritakan gimana sih sejarah dari atau awal mula Bersih-bersih Bali dibentuk itu gimana ceritanya Beli Gus? Itu Bersih-bersih Bali bukan sengaja kita bentuk ya, dari mungkin kalau dibilang eksiden juga ya, melihat keterpurukan alam yang ada di tempat yang asli Tiangnya kan di daerah Seriret. Jadi di sana ada sungai besar namanya Tukat Sabe, itu adalah muara dari 10 sungai yang ada di hulu. Jadi satu. Jadi Tukat Sabe itu biarpun sekarang dibendung itu airnya tetap besar. Jadi sebelum itu dibendung besar sekali airnya. Nah itu sungai yang tidak pernah surut di Buleleng. Oke. Itu Tukat Sabe namanya. Namanya Sabe. Sabe itu kan rapat ya, paum. Nah ini airnya rapat di sana, paum. Nah itu
kesadaran masyarakat di sana mungkin dari generasi ke generasi sudah kebiasaan membuang sampah sembarangan atau pas hujan turun lebat. Wah kadang turun hujan ayo utang lu, utang lulu gitu. Nah Jangan dijadikan momen untuk membuang sampah. Wah itu yang menjadi apa namanya memantik, menggugah hati yang untuk berbuat sesuatu. Jadi kenapa kita tidak bisa berbuat dulu? Jadi dari sana dari tahun 18 kalau tidak salah November 2018. Jadi sebelum regulasi pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan regulasi tentang persampahan, kita sudah bentuk Bersih-bersih Bali. Dari 2018. 18 ya. Itu kita bentuk cuma 2 orang. Jadi saya sama kekasih hati saya. Oh, sama istri. Ya, jadi kita bergerak, kita ajak teman-teman dekat sampai berjumlah 12, berjumlah terus sekitar puluhan. Ya, Asungkare hari ini Bersih-bersih Bali ada di beberapa kabupaten dan kita bagusnya di Bersih-bersih Bali ini kita bukan komunitas. Bukan komunitas. Kita ini gerakan. Oh iya. Gerakan. Iya. Jadi memang sih salah sebut ya setiap kita diundang kita disebut komunitas. Oke lah kita oke aja. Yang penting kita ikut bersinergi. Tapi kita tetap jadinya tidak terlalu tidak formal mengikat lah kesannya gitu ya. Gerakan itu jadi satu siapa saja bisa ikut. Asal Anda hidup di Bali, menginjak tanah Bali, menghirup udara di Bali, Anda punya tanggung jawab atas sampah Anda yang sendiri itu. Itu. Jadi dari sana kita terus bergerak alamiah lah dengan independen, dengan prinsip sendiri. Ya, Asungkare sampai hari ini kita sudah mempunyai banyak leader. Jadi tidak ada ketua di Bersih-bersih Bali. Oh, nggak ada ketua. Nggak ada, yang cuma founder. Dan setiap Bersih-bersih Bali itu yang ikut itu ya leader. Kita sebut mereka leader. Mereka pemimpin untuk dirinya sendiri, untuk masyarakat di sekitarnya, untuk daerahnya. Jadi leader semuanya. Ngomporan dikit. Bukankah 2018 itu sudah ada juga komunitas bersih-bersih kan di Bali kan? Banyak. Misalnya saya sebut inisial aja lah ya. MD, PP dan lain-lain gitu kan sudah ada kan? Ya, apa yang membuat Bligos kayak ini tuh udah nggak beres mungkin gitu ya, mungkin pemikiran Bligos saya harus bikin nih gitu yang lebih independen gitu, mungkin ada pemikiran seperti itu? Pemikiran seperti itu enggak. Cuma kita berinovasi. Sejalannya waktu kita berinovasi. Apa bedanya kalau boleh tahu Bersih-bersih Bali dengan yang lain? Kalau boleh tahu bedanya. Nah itu kayak tadi yang bilang, jadi kita enggak pernah ada ketua. Kita leader semuanya, rata. Iya. Jadi kalian leader, saya juga leader. Kayak gitu. Kebetulan saya foundernya gitu. Nah makanya satu perbedaan dengan komunitas juga satu, kita lebih mengacu ke edukasi sekarang dan pengolahan. Karena kalau terus orang diajak mengut sampah kan mencari Bali orang nek ya. Terus karena apa? Itu kan terus sampah terus akan ada. Semasa kita hidup, semasa kita punya rumah, semasa kita makan sesuatu ya pasti nyampah. Nah sekarang bagaimana caranya biar itu berkurang? Kalau hanya dengan mungut, terus seperti sekarang misalnya kan jadi ngelewat kemana-mana. Nggak apa-apa. TPA Sung misalnya, udah begitu overload kan, sampai daerah lain nggak bisa lagi masuk ke sini bawa sampah dan sebagainya. Nah ini kan harusnya kita bisa mengolah di rumah masing-masing. Nah itulah yang sedang kita edukasi. Sesuai dengan program pemerintah juga. Apakah dulu Bligos pernah berpikir seperti ini? Bukannya udah ada pemerintah yang kan harusnya ini juga merupakan bagian dari tugas pemerintah kan? Apalagi setiap pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu pasti punya dinas lingkungan hidup atau dinas kebersihan seperti itu. Nah, apakah Bligos menilai pemerintah tidak becus dulu sehingga Bligos harus ikut turun, harus bergerak? Bukan becus. Kita yang tidak becus, masyarakat. Oh gitu. Iyalah. Kalau hanya kita mengandalkan, berarti segimanapun upaya pemerintah, kalau masyarakatnya nggak ikut support, nggak akan selesai. Sampah sendiri masa disuruh pemerintah. Nah sekarang bikin TPA sebanyak-banyaknya pun masalah sampah akan tetap ada. Nah sekarang kalau diolah, minim yang masuk ke TPA, residu aja misalnya yang tidak bisa diolah. Yang bisa diolah seperti di rumah misalnya kan sampah organik. Dari dapur setiap orang itu setiap harinya sudah hampir 4-5 kilo
Dari masak sampai sore, iya, sampai malam. Nah itu kalau semua dikumpulin jadi satu dibawa ke satu tempat, nyagumi Bali. Oke, berarti Bligos inginnya biar edukasi lebih ke masyarakatnya. Ya. Kalau pemerintah kan memang sudah mungkin Sudah berbuat ya. berbuat dan mungkin sudah juga dengan berbagai cara Ya. gitu kan. Kok nggak bisa ini ya? Oh berarti memang harus ada saling sinergi Ya, antara pemerintah dan sinergitas, masyarakat ya. kan masalah sampah ini gitu ya. Coba hitung aja jumlah, misalnya DLHK punya pekerja pembersihan misalnya kayak di Denpasar berapa ratus orang. Nah ini yang buat sampah sekian ribu orang, yang ngencanin cuma 100, ini gimana bisa selesai? Iya. Berarti bersih-bersih Bali ini nggak ada susunan organisasi gitu, nggak ada Bligos? Nggak ada. Cuma setiap kita ada acara, kita dadakan susun. Makanya kita akan berusaha melibatkan beberapa leader yang belum pernah. Jadi yang udah pernah oke lah, yang lainnya lagi. Jadi biar mereka mengerti caranya menjadi leader. Misalnya satu kayak kemarin kita diajak leader akademi namanya. Itu yang dari nasional mengundang kita kirim berapa orang biar tahu caranya jadi leader. Jadi kita buka itu untuk teman-teman yang mau. Kalau boleh tahu gimana sih cara Bligos itu ngumpulin massa seperti itu? Misalnya target, misalnya bulan depan mau bersih-bersih di sini gitu. Bligos pendekatan dulu ke organisasi di sana atau gimana? Gitu ya? Tetap kita koordinasi. Jadi pemerintah setempat misalnya dulu. Terus yang menarik apa saja yang bisa diajak? Komunitas misalnya, terus STT Karang Taruna, terus leader-leader setempat. Dan terakhir apa yang bikin mereka menarik untuk datang. Itu kita harus punya tema-tema tertentu kalau acaranya bisa sesuai. Seperti kita sekarang kan bentuk band nih, kita ngeband. Jadi biar komunitas-komunitas musik juga ikut merasa bertanggung jawab. Jadi bukan hanya event-event tertentu saja, itu bisa dibawa ke rumah. Oh ternyata sampah ini bisa dijadikan ini bisa. Jadi bukan hanya ikut bersih-bersih saja, mindset langsung masuk. Oke. Terakhir di mana Bligos acara bersih-bersihnya? Kemarin, kita ngubek di Gianyar kemarin. Jadi setelah dari Guang, kalau nggak salah tanggal berapa di Guang. Kalau yang di Guang itu kan yang ada di Blejering itu ya? Oh ya, sama Pak D. Ya, terus Pak D Mas Boy. Sering sekali aku lihat Bligos sama Blejering ini ada hubungan apa kalian? Kembar Siam, yang satunya Siam Mara, yang satunya Siam Lau. Tatonya sama ya? Kalau boleh tahu kok gimana cerita kita bahas tato dulu lah. Ada tato spesial di sana Bligos? Banyak. Oh banyak ya. Biasanya setahu aku kan memang orang bertato itu pasti ada kenangan sejarahnya gitu. Iya. Ada yang karena mungkin cuman berseni ria saja dengan tatonya, ada mungkin yang memang makna gitu kan, ada prinsip hidup atau salah pergaulan. Seperti Blejering menurutku memegang komitmen idealismenya dia sih, artinya kan isi konspirasi independen di belakangnya kan konspirasi gitu. Si walet. Kalau Bligos ada apa nih? Kita sih lebih condong ke satu memang arts ya, kita seni. Oh seni. Dan dengan ikut bersih-bersih Bali ini kita mau buktikan bahwa orang yang coret-coret tubuhnya belum tentu negatif. Jadi satu orang yang punya juga bisa kita ajak. Kalau kita pintar bagaimana pendekatannya, makanya kemarin si WCD tahun 2019 kita ajak beberapa LSM yang ada di desa-desa juga untuk terlibat. Jadi kayak misalnya yang isi bersatu-bersatu lah gitu. Jadi kita ikutkan mereka. Jadi Bligos ada ikut organisasi masyarakat? Dulu. Ya, di mana? Saya sudah pensiun dini, udah 13 tahun yang lalu. Ya adalah salah satu. Salah satu yang besar ya? Satu yang besar. Tapi hubungan tetap baik. Dari sinilah kita bisa ngasih cerminan buat teman-teman juga bahwa satu kita bisa melakukan ini loh. Ada yang menganggap kita sampah masyarakat misalnya dulu. Dulu mungkin ada pengalaman menarik Bligos waktu masih muda lah gitu, atau misalnya kalau setiap orang ada mungkin orang-orang misal dulu mantan preman dari Jermangku gitu. Jadi sulinge. Mungkin dulu Bligos punya pengalaman gini mungkin. Kalau teman-teman banyak. Teman-teman yang banyak yang jadi sulingnya ada juga. Beberapa. Ya, tapi kan
itu kita tidak bisa menjudge orang. Karena siapa saja punya hak itu kan. Betul, Itu kan antara tanggung jawab dia dengan yang dipercaya. Iya. Ngapain kita ubek-ubek gitu. Betul. Yang penting tidak merepotkan kita. Iya. Kalau beli jering dulu kayaknya sempat di Instagramnya yang hilang 1 juta itu sempat bikin gini. Oh ini dia orang yang penuh tato, orang gila penuh tato tapi kerjaannya bersih-bersih gitu. Saya kira benar orang gila. Beliau sempat RS-nya dulu. Enggak ya. Mungkin maksudnya itu sarkas mungkin. Iya. Jering kan memang begitu dia Pak D. Sempat sih dia istilahnya satu kalau kita ada kegiatan dia pas tur di Sumatera dia bikin video untuk mendukung kita apa itu. Nah itu bagusnya satu kita memang prinsip sama kalau di lingkungan aktivis yang memang satu tidak ada embel-embel. Jadi bukan aktivis yang tanda petik gimana ya. Jadi satu kita memang dari hati. Kalau enggak ya udah enggak. Misalnya kalau ada nih gini Bligus, misalnya di ada sekelompok anak muda yang ingin bersih-bersih tapi pengen ikut bergabung dengan bersih-bersih Bali gitu, misalnya mengundang gitu atau gimana gitu. Caranya gimana Bligus? Biasanya sih banyak sih yang DM Tiang atau yang melalui karena kan kita cantumkan ya terutama di Instagram di ini Tiang juga ada kok langsung, makanya banyak yang DM misalnya beli bisa datang ke desa saya ada masalah sampah di sini. Nah ini kebiasaan kita bukan menuduh ya, kebiasaan kita. Jadi satu sudah ada orang yang mengurus ya kan kauin tuh pragat bener gitu. Nah ini yang mau kita ubah loh, saya loh bukan tukang sampah. Kalau kita sama-sama melakukan gitu loh. Jadi berdayakan tenaga yang ada juga, pikiran yang ada juga. Jadi satu kedepannya kan bukan hanya mengut sampah saja. Oh mindsetnya berarti dikira bersih-bersih Bali ini gerakan tukang sampah. Diibaratkan seperti badai iya itu. Berarti harusnya gimana beli guys misalnya? Ya kalau misalnya ngundang kita, kita akan edukasi mereka bahwa satu kita datang ke sini oke lah untuk pertama kita bersih-bersihin apa. Nah untuk kedepannya tuh kalau terus kita bersih-bersih yang seperti yang bilang tadi, besok lagi ada buang sampah sembarangan lagi. Oh iya. Berarti sampai main selain gerakan fisik bersih-bersih sampah, edukasinya, mindset di pikiran di harus otak diubah. Masyarakat juga memang harus dibersihkan, bukan dibersihkan diperbaiki gitulah. Oke, benar. Jadi kalau misalnya kan sudah ada tuh sampai ada lagu Balinya itu kan ada tuh kidungnya tuh geginannya bukan nyampat. Iya. Lulu tuh setelah dulu. Betul. Kalau hanya itu saja kita lakukan, sampai kapan kita lakukan itu loh? Dan sampai kapan orang sembarangan betul. Karena udah tahu nak bayan uduk. Filosofi sampah itu kan sama juga seperti dengan filosofi hidup gitu. Karena Tiang kan hampir setiap hari ini kan ceramah gede pramo. Tiang suka itu kalau otak Tiang mumet kan. Sebelum tidur Tiang hidup itu bagaikan menyapu gitu kan. Sekarang disapu, besok akan muncul lagi debu gitu. Begitu juga masalah hidup. Sekarang ada masalah selesaikan, besok pasti ada. Hidup karena untuk menyelesaikan masalah. Berarti harus belajar kita. Harus kan bedikan masalahnya. Nah, itulah makanya ubah mindsetnya. Ternyata ini bisa diolah. Ternyata ini berarti kan makin sedikit dia. Jadi orang yang mau buang juga pipis nih. Ternyata berguna nih. Ya. Makanya teman-teman kita juga di komunitas lainnya seperti di Gianyar banyak ada tol, ada megaloman, terus ada cokot-cokot, kedas-kedas, pepito apalagi. Banyaklah itu. Nah, jadi mereka terus bersinergi dengan kita. Setiap ada kegiatan kita saling kuling, kita datang. Apa yang menjadi dominan gerakan mereka. Misalnya yang bersih bersih saja. Yang satu bisa misalnya bikin sesuatu biopori itu misalnya kan. Bikin biopori. Yang satunya lagi bikin ekoenzim. Jadi setiap kali ada kegiatan kita saling undang. Jadi saling support. Yang satunya ngortang apa. Jadi enggak cuma satu jurus kita punya. Jadi pas kita gerakan kita banyak jurus nih. Kalau ada orang nanya misalnya nih, mana kenang nih ini sampah ini kok enggak bisa. Sampah ini bisa jadi gini. Ini gini caranya Bu. Jadi kan
lengkap kita. Makin banyak diajak makin lengkap, makanya kita perlukan itu sinergitas. Kerja sama-sama. Jadi enggak bergantung pada bersih-bersih Bali gini aduh. Kita loh bukan siapa-siapa. Kita ada dan bisa bergerak karena ada masyarakat yang mau merubah mindsetnya. Kalau hanya ngundang untuk bersih-bersih. Kebanyakan kegiatan bersih-bersih Bali di lapangan itu atas inisiatif dari gerakan bersih-bersih Bali atau memang atas permintaan masyarakat di tempat itu? Kita jarang ada agenda. Tapi misalnya satu nih kayak di Gianyar di Guang. Jadi berapa kali kita mau ngadain acara sana enggak jadi-jadi. Keburu diundang sama yang lainnya. Oh. Gitu. Nggak jadi-jadi. Terus ke sana. Jadi satu kita kebanyakan diundang dan kita juga satu akan mengundang misalnya ada komunitas lain yang mengundang. Kita akan saling undang. Tapi selain bersih-bersih juga edukasi juga. Edukasi dan kemarin kita melaksanakan kegiatan kemanusiaan juga, baksos misalnya dan sebagainya. Jadi enggak kecil lah lingkup kita. Apa saja bisa gitu. Karena bersih-bersih Bali itu bukan bersih-bersih Bali dari sampah saja. Nanti ke depannya mungkin bersih-bersih Bali dari kebodohan, bersih-bersih Bali dari kemiskinan, bersih-bersih Bali dari korupsi gitu misalnya. Nah, ini yang jadi bukan lingkup sampah saja gitu. Tantangannya selama Blegus menjadi leader lah istilahnya, leader paling tinggi di bersih-bersih Bali ini, apa saja pengalaman yang Blegus yang di lapangan atau di lapangan apa gitu paling menjengkelkan atau paling menyenangkan itu gimana? Oh iya. Banyak sih. Banyak kita sudah hampir 3 tahun bergerak ya. November ini kan kita 3 tahun dah usianya. Selama hampir 3 tahun ini banyak kendala, banyak momen-momen juga yang mengharu biru lah. Contohnya, campur jadi satu. Misalnya salah satu yang paling gitu gimana? Yang menjengkelkan. Yang paling menjengkelkan sampai sekarang ini mungkin ya kita diundang ke salah satu daerah misalnya. Kita datang, ternyata di daerah itu maaf nih ya. Jadi satu perjurunya itu enggak kompak. Yang kedinasan sama adat padahal misalnya. Niat kita baik gitu. Baik, inilah kita enggak maunya. Dikira mencari nama gitu mungkin. Kita enggak mau ini dijadikan salah satu jalan untuk politik itu misalnya. Dikira. Kita paling enggak, makanya kita open, bendera apapun ikut misalnya Ampuran Niki. Jadi satu dari partai apapun ikut, dari DPR apapun kita terima kok. Ayo gitu, bersinergi gitu. Nah yang kita kemarin kendalanya itu malah Ampuran Niki perjuru sama dinasnya enggak akur. Ini mungkin ada kompetisi apa kita enggak tahu ya. Itu kan urusan mereka. Tapi jangan libatkan kita dong di urusan mereka. Ini loh kepentingan umum. Sampah mereka juga. Iya, kalau emang kondisi seperti itu emang agak rumit. Coba pikir. Terus solusinya misalnya kalau udah kondisi seperti itu gimana? Kita ajak salah satunya yang dominan memang lebih greget lah, maksudnya satu dia bisa melakukan sesuatu yang kita targetkan. Misalnya merubah satu sungai misalnya kayak kemarin di daerah Singaraja Timur. Itu ada Pak Mekel yang sudah merubah muara sungai yang dulunya kotor, hitam, sekarang udah jadi objek wisata untuk lokal. Jadi kan dimana itu? Di daerah Sangsit, Pak Mekel Sangsit. The best. Di Buleleng ya? Di Buleleng ya. Jadi itu salah satu yang menerima apa ajakan kita terus melaksanakan. Mungkin perlu dijelaskan dulu Blegus. Yang mindset seperti itu mungkin perlu diedukasi dulu Pak, dijelaskan bahwa ini apa bersih-bersih Bali itu seperti apa. Mungkin mindsetnya kan nggak semua pikiran orang itu sama kan. Baru ada bawa label soalnya kan bersih-bersih Bali. Nih yang politik. Masalah. Dan apalagi jelang-jelang momen pemilu itu mungkin itu yang paling gini kayak. Ini pasti ke politik nih. Wah ini pasti tiang bayaran sendiri. nih calon ini. Gitu tiang sendiri aja pernah kena di rumah sendiri. Oke lah. Saya melakukan ini dari. Makanya kemarin ada apa? Tapi memang bersih-bersih Bali ini bersih dari unsur. Kalau kita bilang politik, kalau kita bilang oleh politik, kalau kita bilang begitu juga ambiar juga ya. Satu, ada beberapa yang memang mendukung kita. Dan itu apakah salah kan? Kalau ada politikus yang mensupport itu tetap kita aja. Supportnya dengan mohon maaf dana atau gerakan atau tenaga atau gimana?
Kalau misalnya kalau mereka kan banyak relawan, ya relawannya dikeluarin. Oh gitu. Ya, terus mungkin pas ngadain acara di mana mereka ya konsumsi seadanya apa, misalnya kayak kue apa kan, sama air gitulah. Itu ya, jadi kita juga enggak meminta loh. Misalnya kalau itu kan Oke. fair-fair aja lah kita loh. Nggak harus, setiap tahun harus dapat segini. Kita terbuka. Jadi cuma satu, kita juga independen, tidak mau terikat oleh apapun juga. Karena apa, kita punya prinsip idealis sendiri untuk lingkungan itu. Jadi nggak ada embel-embel yang lainnya. Ya. Jadi tulus lah. Makanya hashtag Tiang kan ada Eling Dadi Tambo gitu kan. Itu kan dari tahun berapa kita pakai tuh sampai sekarang kan lumayan. Nah, kalau ngomongin masalah gerakan bersih-bersih atau kan ada juga yang perorangan misalnya kan dia lihat di Instagram itu dia secara pribadi juga melakukan bersih-bersih juga. Terus ada komunitas juga kan, ada gerakan lain itu. Itu memang ada banyak yang arti sudah kehilangan independensi. Memang gerakan dia nyata melakukan bersih-bersih kan, tapi independensi sudah tidak ada gitu. Ada nggak yang seperti itu? Atau berpengaruh nggak gerakan seperti Bligos Bersih-Bersih Bali ini jika ditunggangi oleh partai politik, pemerintah atau sponsor-sponsor itu berpengaruh nggak terhadap gerakan? Sekarang tergantung kita yang bawa. Makanya Tiang bilang kita terbuka. Tapi dalam masalah apa ini? Misalnya satu, kalau masalah pendanaan terus terang kita masih independen. Kita masih apa namanya? Caru Bali nu napi asal. Cok. Terus terang sampai hari ini kita masih independen. Jadi satu itu yang tetap kita jaga. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan yang memang tidak sesuai dengan prinsip kita, ya kita bisa kritis lah. Jadi biar. Jadi itu tujuannya tetap menjaga independensi gerakan juga ya ketika ada kebijakan yang memang dinilai kurang berkenan. Nah, yang konteksnya soal tidak lingkungan memihak, yang tidak memihak alam, tidak memihak masyarakat. Masyarakat, lingkungan dan kebersihan bisa kita kritisi. Itu tujuannya biar independen ya. Oke. Jadi nanti di komunitas lain ada menurut setahu Bligos ada yang sudah terikat gitu Bligos? Ada. Nggak usah sebut nama, ada betul. Ada ya. Tanya sama Mas Boy. Aduh. Kalau Bligos saya tahu pasti. Jadi kita tetap sih, kita bukan aktivis, kita bukan. Paham lah, artinya kita juga nggak langsung ngedek tangkah. Iya. Kan seorang pasti, kalau orang Bali bilang kan taennya mah celempong gitu loh. Taennya ke Tanjung gitu loh. Ya kita juga enggak terlalu gini. Ya kalau misalnya prinsip mereka berkurang karena apa, itu kan mereka yang bawa dulu. Cuma kita tetap pegang bahwa apa yang kita beri ke alam, itulah yang akan kita terima. Tapi selama 3 tahun ini pernah nggak ditawari Bersih-Bersih Bali? Oh, saya tawarkan dana per tahun sekian atau per bulan atau sponsor, sering nggak ditawar gitu? Sering ya? Sering. Tapi cuma ditolak atau diterima dengan syarat? Bukan. Kita sih ada sih saksi-saksi ya. Jadi satu, kita enggak bekerja sendiri. Jadi kita terbuka saja, open di sini. Itu yang memang kita pertahankan dari dulu juga. Jadi open sama leader-leader kita yang lainnya, terutama yang di daerah, di kabupaten lain. Jadi satu, kalau mereka misalnya di daerah ada yang mendukung, silakan. Cuma itulah seperti tadi, tidak ada embel-embel yang. Karena apa? Ini hanya seperti yang bilang tadi, apa yang kamu berikan untuk alam itu akan kembali lagi. Jadi tidak perlu kalkulasi berlebihan. Jadi kalkulator alam itu benar-benar udah balance, nggak akan lebih, nggak ada kurang. Cuma berupa apa kan kita nggak tahu. Mungkin saja kesehatan. Tapi terus jelang pemilu DPR dulu, dia sempat lihat ada Pak ini yang calon anggota DPR RI ini kan siapa namanya? Pak Parto ya. Nah itu gimana tuh Bligos? Itu memang beliau yang ingin atau support gimana? Kalau beliau sih, ini jadi ngomongin beliau ya, maaf Pak Man. Jadi satu, sebelum Bersih-Bersih Bali ada, beliau sudah bergerak dari dulu. Beliau yang buat, artinya mensupport gerakan gini gitu ya. Beliau pernah menciptakan sesuatu yang sekarang udah go internasional loh. Yang di Guang Grand Canyon itu kan beliau dulu yang bersihkan. Setelah bersih diserahkan ke desa adat. Sekarang kan jadi bagus itu kan sampai keluar. Nah ini coba
ada banyak orang seperti itu misalnya. Tidak hanya pas ada kepentingan pas pemilihan apa baru datang gitu. Kalau beliau sih support saja. Tiang juga enggak terlalu gini sama beliau, tapi kita juga tetap terbuka untuk politisi, untuk nah makanya kita asalkan banyak tidak terikat kan gitu. Nah, kita juga banyak melibatkan teman-teman artis juga kan. Ini kan lumayan followersnya kan. Kayak, misalnya artis siapa? kalau bersih-bersih Bali banyak sih, kayak Joni Agung. Iya Joni Agung. Terus ada Bokeris SOB. Yang paling sering kan Jering ya saya. Terus ada Komar, ya Pak D tetap lah itu. Terus ada Om Bagus juga dari Netral, Ray Joko Niah dari Bumerang. Jadi ini yang mau kita ambil bahwa satu follower mereka itu biar look up juga bahwa sesuatu ini bisa bergerak di lingkungan. Jadi tidak hanya satu, banger terus. Ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan positif. Kalau cara Bali nyilagin lah itu. Biar ada enggak terlalu enak dengan kegiatan-kegiatan di masing-masing lah itu. Kalau Beligos kan tinggalnya di Denpasar. Ya. Nah masyarakat Denpasar menurut Beligos masih suka buang sampah sembarangan atau enggak sekarang? Udah mulai berkurang atau gimana? Kalau Denpasar sih dari tahun berapa itu ya udah mulai beberapa ada destinasi juga kan di tengah kota sampai dibikin sebagainya. Sungai Dekat Korea ada. Dan terus ada beberapa lah yang udah bagus jadi hasil karya dari pemimpin-pemimpin terdahulu. Cuma satu, kembali ke masalah tadi. Yang tidak terpikirkan itu ya solusi-solusi, termasuk gini. Pemerintah mengeluarkan regulasi, melarang orang ini harus ada solusinya. Bukan hanya melarang saja. Nah, kayak PPKM itu misalnya kan apa solusinya kayak gitu misalnya. Nah, misalnya contohnya kalau soal sampah gimana itu? Larang? Solusinya larang terus ada kena denda kan? Terus solusinya apa kalau enggak boleh buang sembarangan? Ya seperti yang sekarang kita lakukan, bikin biopori, bikin pengelolaan yang benar. Kadang-kadang kan yang tiang temui di lapangan itu seperti ini. Pemerintah aturannya harus ini bla 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 bla. Tapi ternyata setelah tiang teliti, masalahnya tempat sampah yang kurang, makanya banyak warga akhirnya buang sampah sembarangan. Karena orang malas jalan zaman sekarang kan, tempat sampahnya jauh sana mungkin gitu. Malas jalan buang sini aja gitu. Mungkin gitu, mungkin salah satu ya masalahnya Belius. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Karena apa? Beberapa kali pernah kita nyumbang tempat sampah. Dulu kemana ya? Ke Besakih. Ada komunitas gabung nyumbang bak sampah kita kirim hilang bak sampah hilang ya. Waduh. Jadi satu gini, mindsetnya yang kita rubah. Jadi kalau kita sediakan sesuatu, SDM-nya harus kita rubah dulu. Kalau kita sediakan sesuatu, mereka tidak mengerti, ya begitu jadinya. Nah kalau memang semua buang sampah di tempat yang kita sediakan, terus mau dibawa kemana sampah itu? Kan sama juga tinggal pindah tempat aja kan? Tidak mengurangi masalah, tapi membuat masalah di tempat pembuangannya. Berarti mindset yang perlu diubah itu sebenarnya seperti apa, Blegus? Mindsetnya? Sampah itu berarti atau berguna bila kita memang benar-benar tahu. Jadi sekarang tidak ada istilah tidak bisa, cuma ada istilah mau atau tidak. Mau atau tidak untuk mengolah sendiri. Seperti dibilang tadi. Sengaja tempat sampah untung sembarangan. Bawa pulang ya. Pernah ke Jepang? Jepang tak pernah ada bak sampah. Dan tidak pernah ada sampah liar sembarangan. Kalau Jepang sih nggak pernah ke sana. Yang tiang pernah di luar negeri itu Singapura. Gila, kok bisa di luar itu bisa bersih sekali gitu. Gimana caranya ya gitu ya? Tapi kalau Singapura masih kok ada daerah pinggiran ya? Masih. Di pinggiran Jepang masih. Lebih bersih lagi? Jepang lebih bersih lagi. Karena apa satu, seperti ini misalnya. Berarti mindset mereka, masyarakatnya memang sudah beda ya? Seperti ini contohnya. Kalau di Jepang, anak-anak itu ya sekolah sampai umur 10 tahun kalau nggak salah, itu nggak ada ujian. Terus yang dilatih apa? Gini parameter, siswa ini layak ke jenjang berikutnya atau enggak? Itu mereka apa? ada penilaian tertentu ya, istilahnya satu lebih ke praktek dan mental. Jadi bukan menghafal,
bukan pintar. Kalau Indonesia kan menghafal dan Menghafal pintar. bisa lupa kan. Dan orang pintar belum tentu baik. Oke, benar. Tapi kalau orang mentalnya bagus, udah pasti baik. Udah pasti baik. Mentalnya dulu. Pernah enggak orang Jepang tahu generasi sekarang bahwa negara mereka menjajah Indonesia? Enggak pernah. Kan itu enggak pernah diajarkan di sekolah mereka. Nah kalau kita terus diputer-puter, kita dijajah sama 350. Terus. Kita Munafik sama bokep tapi suka nonton bokep Jepang. akhirnya apa? Akhirnya kita merasa jadi negara terjajah. Terjajah oleh film itu. Baru saya bikin konten kemarin sebelum podcast ini kan, apa ini hijab Bali ini harus menjaga budaya gitu. Tapi suka nonton bokep. Ya sesekali kan tiang perlu juga biar refresh. Nanti bagi terus gini. Nanti bagi linknya. Bangseng terus tegangan podcast aja dong udah. Sesekali bang masih ada ngai bayan bongol bangun. Bang imun naik. Aduh. Nah sekarang pengelolaan sampah dari pemerintah provinsi dan lain-lain di Bali paling bagus menurut Bligos di mana? Kalau paling bagus sih semua bagus. Oh rata-rata berarti nggak ada rata-rata semualah gitu. Semua bagus dan semua ada kekurangannya juga. Yaitu karena ini ya Kades misalnya, Kades di kabupaten. Ini kan setiap berapa tahun diganti, jadi menyesuaikan dengan siapa pemimpinnya. Iya, benar, sekarang ada program. Programnya baru setengah matang. Diganti pemimpinnya. Beda program lagi. Oh iya, itu masalahnya. Karena tengah numbak. Ditulah aku, numbak tanah baru, sing payu-payu nanam terus numbak benar. Kayak gitu misalnya. Oh, masalahnya di sana. Dan satu komunikasi. Komunikasi dengan masyarakat. Jadi kita harus tahu bedanya ya, ada banyak perbedaan. Karakter masyarakat di mana menyesuaikan ini sampahnya juga begitu. Karakter sampah itu berbeda-beda. Misalnya kayak di Panda. Leader di Panda itu kan Perbekal Panda ya. Panda itu di mana ya? Di Panda Gede di Tabanan. Oh Tabanan, oke. Itu ada leader kita di sana Pak Mekal ya. Pak Jeng Bobi. Nah, jadi satu sampah karena mereka kebanyakan pengrajin kain. Kan Panda kan kain kan. Oke. Jadi sampah mereka itu ya kain-kain percah. Oh. Nah ini mau jadi apa? Jadi satu ada KKN kemarin di sana, terus kita ada masukan dari yang lainnya juga. Oh ternyata bisa dibuat begini. Jadi pakai keset misalnya, terus pakai apa? Bikin segala sesuatu lah dari percah itu kan bisa. Jadi tidak terbuang hanya di kiloin begitu saja. Dikirim keluar malah orang luar Bali yang lebih pintar. Jadi kita belajar dari mereka bahwa ini dibuat dari apa? Oh ternyata ada sampah begini, oh bisa dibuat seperti ini. Nah itu yang membedakan karakter sampah. Misalnya pinggiran, pesisir Bali. Kan kebanyakan sampahnya misalnya kayak hasil limbah-limbah dari ikan ya. Nah itu kan sangat mengganggu baunya dan sebagainya. Itu padahal bisa diolah juga menjadi apa. Dan kita di Bersih-Bersih Bali tidak pernah diam, kita tetap berinovasi. Jadi sampah bisa dijadikan pakan burung, sampah bisa pokoknya aneh-aneh lah. Kita terus belajar. Dan kita coba sendiri baru kita beritakan ke masyarakat. Jadi bukan teori saja. Seperti di Rumah Tiang misalnya cuma 2 hari di Denpasar ada banyak contoh-contoh pengolahan sampah. Jadi orang datang atau teman datang, apa Gus? Oh ini tempat ini untuk begini. Caranya gimana? Oh begini. Dan ada hasilnya. Ini apa? Oh ini hasilnya. Kamu mau coba aja misalnya pupuk cair dari sampah kita bikin kan. Coba kamu punya kebun bawa aja pulang. Nggak nanggung 5 liter suruh. Oke. Bawa dah pulang. Kalau sudah berhasil bikin sendiri. Caranya gampang begini. Nah gitu. Iya. Terus yang paling buruk penanganannya di mana? Paling buruk sih enggak ada, cuma ya yang kurang banyak sih. Yang paling kurang di mana beli? Ini pertanyaan menjebak nih. Nah kalau yang heran sih TPA Suung dulu kan. Tiang ingat sekali waktu itu Tiang masih kerja di media. Waktu itu kan ada gelar IMF kan. Oh iya. IMF World Bank gitu ya. Terus langsung diuruk. Awalnya pemerintah bikin program gimana cara, pokoknya niat pemerintah waktu itu ingin pemerintah pusat dan pemerintah di Bali ingin menutup gimana caranya biar
terhalangi. IMF tuh nggak mengira itu sampah. Ah, Biar seni, ini gunung, ada gunung di tengah kota gitu. Niatnya ingin menutup dengan plastik gitu dulu. Yang nulis selaku jurnalis kelek, gimana tutup 32 hektar. Nah, setelah itu berubah lagi. Oh, ditutup bagian selatan karena peserta IMF turunnya kan kelihatan. Enggak kain Habis poleng, itu- enggak pakai kain poleng. Udah ditutup, udah berjalan sebentar tapi gagal. Akhirnya dipakai tanah. Nah, Ditutup. dikasih taman. Sampai gitu kelapakannya gitu loh. Karena sampah menumpuk itu loh. Nah, akhirnya pemerintah Bali kan, pemerintah Indonesia inginnya biar biar menimbulkan citra bahwa kalau diketahui itu ada gunung sampah dengan kelihatan nggak becus katanya kan. Ya pemerintah satu, gitu. kita juga enggak terlalu menyalahkan mereka lah. Kembali sekarang kepada pemilik sampah itu sendiri. Kalau dia begitu berpikirnya, karena satu kalau kita hanya menyalahkan pemerintah, terlalu berat beban mereka apalagi masalah sampah. Jadi kita tetap netral lah kalau di pemikiran dia. Cuma memang kesannya seperti itu, tapi kan kenyataannya memang di lapangan berat gitu. sekali, Soal berat sampah sekali, ini memang berat ya. Siapa yang mau misalnya nih kerja di sana, siapa yang mau makanya satu kunci orang kuat kerja di sampah, sejahterakan dulu dia. Oh, iya. Ini udah kerja Gajinya terus besar. ini udah kerja terus Pekerja di sampah itu gajinya kecil-kecil loh. ada yang kontrakan, mungkin ada yang gimana, kita enggak tahu ya, apa namanya teknisnya kita enggak tahu, strukturnya juga kita enggak terlalu tahu. Cuma memang kuncinya kalau orang mau betah kerja di sampah itu sejahterakan dia Sejahterakan dulu. dulu. Oh. Baru dia mencintai pekerjaannya. Kan begitu kuncinya. Ini udah Senin Karena Kamis. kerjanya memang kerja fisik kan. Nah, itu dah. Fisik dan siap resiko bau dan lain-lain gitu loh. Dan kita juga enggak terlalu bergantung kepada enggak sih kita munafik ya, kita perlu teknologi, tapi kalau memang mesin-mesin didatangkan misalnya bisa jadi ini bisa jadi itu sampah. Nah, ini mindset masyarakat ini enggak akan pernah berubah. Wah, badan tuh. Nah, itu kan akan pernah rusak juga. Oh iya, benar. Ini yang tidak pernah rusak. Jadi bisa dibenahin ini. Dibenerinnya dengan apa? Dengan satu edukasi terus menerus bahwa satu kalau begini jadinya. Kalau kamu begini jadinya. Ini yang kurang di bawah, makanya kita perlukan komunitas-komunitas bergabung, bersinergi, melakukan edukasi sama-sama di masyarakat. Jadi biar Kalau komunitas lain mau nggak bergabung ke gerakan bersih-bersih Bali? Pernah nggak maaf kami nggak bisa gitu, pernah nggak ada bahasa seperti itu? kalau sampai hari ini sih belum sih. Malahan kita terus diajak gabung. Oke, bagus Karena lah kalau kita gitu menganggap diri kita ini ya Bukan siapa sih? pesaing gitu, bukan pesaing ya. Ya kita datang bukan untuk apa namanya istilahnya, kita datang bukan untuk berkompetisi, tapi kita memang datang bergerak untuk gitu bersinergi ya. Oke, betul. Wih, Ngomongin luar Liu biasa, kan loh, luar biasa. banyak pikiran, Ya, banyak pemikiran betul, yang betul, masuk. betul. Terus rencana ke depannya gimana, Bligus? Ke Apa ada depan project atau apa? ini kebetulan sekali tahun ini Bersih-Bersih Bali ditunjuk sebagai tim core Provinsi Bali dari nasional. Jadi kita nanti ada event dunia ya. Itu ada setiap tahunnya sekali itu di bulan September. Jadi ini Oh, ini baru rencana setiap tahun sekali bulan enggak, September. bukan rencana, udah jalan. Oh, udah jalan. Udah jalan. Kita dari Bersih-Bersih Bali ikut dari 2019, terus 2020, oke. terus sekarang 2021. Jadi kita ajak semua bergerak di rumahnya masing-masing. Jadi setiap September itu ada gerakan apa? World Cleanup Day namanya. Oke. Jadi itu 180 negara bergerak serentak. Yang harus dilakukan masyarakat di rumahnya masing-masing apa? Ya itu, mungut sampah di depan telajakannya masing-masing. Dibuang ke? Bukan dibuang, dikumpulin, dipilah. Dipilah. Yang organik dibawa ke tebe. Kan tuh hancur sendiri tuh, jadi pupuk alami dia. Nah. Namanya juga organik. Betul. Terus sosialisasinya gimana caranya? Niko? Kita udah bikin grup WA sih dari tahun-tahun lalu. Jadi satu tinggal menggerakkan lagi, 3 putar lagi. Tapi kan masalahnya kembali lagi ke Bligus. Artinya meskipun sudah ada seperti itu, kalau memang masyarakat kan kebanyakan bodo amat juga. Aduh, Nah, itu gimana caranya itu? ini bagusnya kita setiap tahun tuh ada trik-trik tertentu. Jadi misalnya tahun ini kita maunya tidak mengut sampah aja.
Kita udah nyumut sampah. Oke. Kita mau ngolah sekarang. Oh iya. Jadi bikin ekoenzim kayak kemarin teman-teman bersih-bersih Bali Gianyar, tak ajak bikin ekoenzim setelah 3 bulan panen. Equencer tuh apa? Ekoenzim itu fermentasi sisa-sisa buah dan sayur-sayuran dicampur dengan air dengan gula merah atau gula pasir. Jadi itu ditutup kayak bikin tape loh. 3 bulan itu disaring. Ampasnya bisa jadi pupuk padat, yang cair bisa jadi bisa dipakai disinfektan, bisa jadi pupuk cair, bisa untuk cuci baju, bisa untuk ngepel lantai. Kemarin teman-teman jual itu sekitar berapa ratus liter ya, 500.000. Kan lumayan tuh. Ya, benar, Jadi itu benar. sisa yang terbuang loh. Ya. Istilahnya sampah tuh kan nyampah, itu kita olah jadi uang loh gitu loh. Dan berguna untuk ibu-ibu, jadi kan bisa mengurangi biaya belanjanya setiap hari. Mau beli pembersih atau mau beli deterjen, enggak jadi karena dia sudah bikin sendiri. Iya. Nah, itu yang mau kita lakukan. Oke. Jadi ada nilai ekonomisnya. Luar biasa Belius. Jadi itu sudah kita lakukan ya, bukan ngomong saja. Udah laku. Oke. Karena Tiang melihat memang di Instagram gitu kan memang sering memang bersih-bersih Bali ini punya gerakannya kan, punya gerakan artinya gitu loh. Hidup lah gininya, namanya gitu. Biar orang-orang tahu kita masih hidup. Oke Gus, Ya. sekarang kita bacakan mungkin ada netizen bertanya mungkin ya. Cuman memberi support aja Beli Gus. Semangat Beli Gus normal. Mantap, lanjutkan. Yen Bang tamu naik genyol-genyol orang matakan. Biasa ada di 62 lah. Sering Beli Gus, semua banget iki nggih sampun bersedia datang ke podcast Cek Bali. Ya. Semoga bersih-bersih Bali semakin semoga tetap semangat gitu ya. Oke. Semangat tetap. Mohon supportnya juga dari Jack Bali karena followersnya lumayan besar karena akan mensupport pasti ke depannya. Karena kita terus terang orang kan kebanyakan sekarang bermain di medsos. Betul. Jadi ini kita suarakan di medsos biar tetap karena orang kalau terus lihat, terus dengar, terus lihat mereka jadi gini kan terbiasa dia. Kalau hanya setahun sekali itu pun gitu. Ya, betul. Disuarakan tiap hari itu jadi tersimpan. Sepanjang tetap independen, tetap pasti Jack Bali support karena Jack Bali tagline-nya juga Bali biggest. Gitu kan. Mantap nih pokoknya. saya ada oleh-oleh ini. Gitu. Gini yang kotak putih ya. Kita beri tumbler nih untuk admin. Jadi biar kemana-mana nanti dibawa. Jadi satu untuk di rumah, ini untuk di podcast, yang satunya untuk dibawa kemana-mana. Oke, siap. Jadi ini bisa untuk panas dingin. Oh ya? Dia awet 12 jam. Kalau panas tahan lama nggak? 12 jam. Wih, dingin 12 jam juga. Bisa, mantap lah. Dikasih lau juga boleh. Oke. Oke, suk semua Beli Gus yang terima suk semua niki. Terima kasih nanti ya. Akan terus dipakai podcast niki Beli Gus. Mantap. Sebelum saya akhiri juga kalau ada yang mau beli kaos rakyat jelata juga bisa dicek Instagramnya C_41 ya. Woi C41. Itu sering komen deh. Oke Beli Gus suk semua niki Beli Gus. Sip. Semoga terus sukses terus Beli Gus dan sehat.